Melanjutkan perjalanan sebelumnya menggunakan bus laju Srikandi dari Surabaya menuju Banyuwangi yang berakhir di Terminal Tawang Alun Jember. Kenapa berakhir di sini? Kalian bisa tonton dulu video sebelumnya. Oke, dari Terminal Tawang Alun Jember ini kita akan transit untuk berganti bis ke arah Banyuwangi. Seperti yang kita tahu bahwa bis ke arah Banyuwangi itu sering kusut teman-teman. Kusut di sini bukan lungset, melainkan artinya sering dioper atau berjalan seenaknya krunya. Tapi bagaimana kelanjutannya kita menuju Banyuwangi? Tonton videonya hingga selesai. Halo, selamat siang. Hari ini aku sudah ada di Terminal Tawang Alun Jember. Setelah melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jember naik laju yang Skyliner, ternyata kita dioper di sini teman-teman. Jadi kita nanti sambung dari sini ke Banyuwangi naik bus adanya, mungkin naik Bumel teman-teman. Kalau yang langsung itu katanya sih laju yang lari Osing itu pasti sampai Banyuwangi. Oke, sekarang jam setengah 11. Kita langsung masuk aja ke dalam terminalnya ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam terminalnya. Di sebelah kanan ini adalah pintu kedatangan bis dan agen penjualan tiket bus akap dan sebagainya. Ini kita coba ke kiri teman-teman, ke arah toiletnya. Dulu waktu sebelum terminal ini jadi, aku itu pernah ke Jember teman-teman. Cuman nggak aku bikin video, jadi ini sudah versi terbarunya dari terminal Jember teman-teman. Nah, untuk toiletnya ada di sebelah sini teman-teman. Jadi untuk toiletnya dipisah, ada yang khusus laki-laki dan perempuan. Nah, itu pasti itu. Seperti ini toiletnya teman-teman. Menurutku cukup bersih sih dan wangi ya. Lalu ini coba kita lihat ke dalam. Ya, seperti ini teman-teman. Cuman lantainya agak kurang terawat teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini adalah agen Akas NNR tujuannya ke Cirebon. Ini kita coba ke ruang ini ya, keberangkatan ya. Nah, di samping kanan kiri itu ada ruang tunggu yang ber-AC teman-teman, jadi nyaman lah. Nah, ini kita sudah berada di pintu keberangkatan bus. Sebelah kiri itu ada yang tujuannya Surabaya, Malang, Banyuwangi, dan yang di paling ujung itu kalau nggak salah ke arah mana ya, Ambulu atau kemana ya. Nah, ini yang ke Banyuwangi ada Jawa Indah Transindo teman-teman. Apa kita naik ini ya dari Jember sini ke Banyuwangi? Menarik. Oke, jadinya kita naik Jawa Indah Transindo ya, dari Jember sini menuju ke Banyuwangi via komuter. Karena di belakangnya ini jamnya jauh, jadi kita ikut ini teman-teman. Untuk yang Restu Agung ini tujuannya ke Kencong. Lalu di situ ada Restu Agung ke Malang. Lalu sama Citra Wisata Mandiri juga ke Malang, tapi dia batas teman-teman. Kita nunggu aja jam keberangkatannya jam 11 katanya. Kurang 15 menit lagi. Jadi kalau di dalam sumuk ya teman-teman, karena ini Bumel atau non AC. Gitu, kita tunggu di sini aja. Kota Jember adalah ibu kota dari Kabupaten Jember yang secara administrasi berada di 4 kecamatan. Kota Jember direncanakan akan menjadi kota otonom yang pisah dari Kabupaten Jember. Kota Jember berada di tengah-tengah wilayah Tapal Kuda. Mayoritas penduduknya adalah suku Jawa dan suku campuran Jawa Madura yang disebut dengan Pandalungan dan suku Madura Perantauan. Jember juga dikenal sebagai kota penghasil tembakau, kota karnaval, dan kota penghasil edamame. Nah, edamame itu kalau orang Indonesia menyebutnya, kalau nggak salah sih kedelai sayur ya, atau lebih gampangnya kedelai Jepang gitu. Karena pada saat itu saya lagi ngejar waktu ke Terminal Karangintim Banyuwangi, akhirnya saya putuskan untuk ikut bis yang ada di Terminal Tawang Alun Jember, yaitu Jawa Indah Transindo. Kayaknya beda deh dengan Jawa Indah yang ini, atau sama? Dan kalian tahu nggak PO Jetstar Patas?
Yaps, itu sama, cuman dia kelas patas, jadi disingkat Jawa Indah Transindo Star, disingkat menjadi Jitstar. Jam 11:08 berangkat. Entah berangkat beneran atau muter-muter terminal, kita nggak tahu. Dari Jember ke Banyuwangi 70.000. Sebelum masuk kota Jember, kita belok kanan ke arah Mangli teman-teman. Jadi sepertinya bis angkutan besar-besar dilarang masuk ke kota. Jadi kita dialihkan ke jalur alternatif selain kota. Nggak lama turun hujan teman-teman, yang artinya bus ini sedikit agak sejuk karena ada angin dan air hujan yang masuk ke dalam kabin, karena ya namanya juga bis Bumel ya. Ada yang bocor, ada yang anginnya sepoi-sepoi, ada yang netes ya, begitulah. Namanya juga bis Bumel teman-teman. Nah, ini penumpang yang naik bis di depan kita, yang tadi berangkat sekitar pukul 10 pagi, akhirnya kena oper di Pakusari dan dinaikkan di bis kita teman-teman. Mulai kusut nih. Jam 12.16 masih di Pakusari teman-teman. Ini tadi dapat operan dari JWM. Sekarang kita ngetem, nggak tahu, nunggu bis belakangnya lagi. Jadi okupansi yang ke Banyuwangi itu sedikit teman-teman, jadi nggak terlalu banyak, jadi disatukan penumpangnya. Kesimpulan yang didapatkan memang untuk okupansi penumpang arah Banyuwangi tidak terlalu banyak. Dalam bisku ini hanya terisi tidak lebih dari separuh bis. Jadi untuk menekan biaya solar dan biaya lainnya, beberapa bus memutuskan untuk saling mengisi penumpang, atau biasanya oper-operan agar bisa menutupi biaya solar dan sebagainya. Sebenarnya sih kasihan juga ya, tapi kasihan lagi kalau penumpang digetok dengan tarif ngawur. Kalau oper mengoper tidak masalah, yang penting nggak tambah biaya gitu aja. Kalau cari yang cepat, mending kalian bisa naik Akas yang dari arah Jogja dan Madura, atau naik Harapan Baru dari arah Malang yang pasti sampai Banyuwangi. Saat ini kita berada di Kecamatan Pakusari. Pakusari berasal dari kata paku dan sari. Paku berasal dari sebutan masyarakat terkait paku bumi karena terdapat gunung spikul yang tepat berada di tengah wilayah ini. Sedangkan sari berasal dari kata asri yang melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Sehingga Pakusari disebut sebagai wilayah pegunungan yang asri.
Tugu Selamat Jalan Kabupaten Jember, yang artinya sebentar lagi kita akan melewati jalur lika-liku yaitu Alas Gumitir. Jalan ini menjadi jalur penghubung terpendek antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi. Menurut legenda yang beredar di kalangan penduduk Kabupaten Banyuwangi, nama Gumitir berasal dari kisah Damar Wulan. Setelah Damar Wulan berhasil membunuh dan memenggal kepala Menak Jinggo, ia bertemu Layang Seta dan Layang Gumitir, putra kembar Pate Logender. Di tengah jalan, keduanya berhasil menipu Damar Wulan dan merampas kepala Menak Jinggo. Gunung tempat untuk menipu Damar Wulan akhirnya dikenal dengan nama Gunung Gumitir atau Gunung Gumitir. Berhubung kita lewat Alas Gumitir ini agak siang atau terang, jadi ya vibes-nya tidak terlalu serem teman-teman.
Jadi untuk jalan turunan ini bus melaju tanpa adanya gas teman-teman. Jadi lumayan lah untuk mengurangi biaya solar teman-teman. Ini termasuk irit sih untuk kru. Karena mungkin penumpang di bis ini tuh hanya nggak sampai setengah kok penumpangnya. Itu pun nggak sampai Banyuwangi semua. Rata-rata ada yang turun di Kalibaru, Glenmore, Genteng, Jajak sampai di Penculuk Serono teman-teman. Patung gandrung ini juga kerap digunakan wisatawan untuk latar foto saat berada di Banyuwangi. Patung ini berada di Pegunungan Kumitir, perbatasan Banyuwangi dan Jember, tepatnya di lintasan akhir Gunung Kumitir. Lokasi ini kerap menjadi peristirahatan pengendara yang melintas di Kumitir. Dulunya ada sepasang patung penari gandrung yang ada di tempat ini. Namun salah satu patung sudah direnovasi menjadi ornamen dan ucapan selamat datang di Banyuwangi. Patung gandrung tidak hanya ini, melainkan ada di bagian utara, yaitu patung gandrung Watu Dodol, tepatnya di pinggir pantai. Barusan ngobrol dengan bapak konduktor yang berada di depan menggunakan kemeja biru. Katanya sih sampai di terminal Karangente Banyuwangi itu pukul 4 sore teman-teman. Nah untuk pasnya kita belum tahu jam berapa, karena saya juga lagi ngejar waktu untuk sampai di Karangente. Belum lagi kita melewati Genteng, Jajak, Penculuk sampai Serono. Nah itu biasanya memakan waktu sekitar 1-2 jam teman-teman. Kayaknya aku mau turun sini aja karena mobilnya mepet. Karena lagi ngejar waktu, jadi saya putusin untuk turun di terminal Genteng Lama. Dari sini saya sambung naik ojek pangkalan dengan tarif 70.000 yang berjarak 33 km menuju Banyuwangi. Kalau naik ojek online sekitar 85.000, lumayan selisih 15.000 sih. Dan kenapa saya turun Genteng? Karena saya dapat info dadakan. Mending kalian tonton video selanjutnya untuk cerita selanjutnya. Jadi sekian dulu video perjalanan dengan Jawa Indah Transindo. Kusut enggak juga, karena tarif tidak diketok terlalu mahal dan masih wajar, kecuali dioper dan bayar lagi. Nah itu baru nggak wajar.
Tapi alhamdulillah kita bisa menikmati perjalanan menggunakan bis dari Jember menuju Banyuwangi. Jadi bisa disimpulkan karena penumpang yang tidak terlalu ramai inilah yang menyebabkan kusut untuk menutup uang solar dan sebagainya. Jadi ya namanya juga penumpang kan, ya mau bisa naik kereta, mau naik bis, itu juga terserah penumpang. Jadi ya karena kusutnya, karena itu sepinya penumpang, jadi ngetemnya lama, nunggu penumpang dan nunggu operasi sebagainya untuk menutup uang solar dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, tentunya lihat video saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.